Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Inspirasi Milenial. Baik, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkonversi tabel ke bentuk grafik. Jadi grafik adalah suatu alat yang dapat kita gunakan untuk mengkomunikasikan informasi secara grafis atau berbentuk. Jadi contoh salah satu yang saya buat adalah daftar pengunjung perpustakaan Jakarta. Kita mau ubah tabel ini ke dalam bentuk grafik kolom. Nanti ada beberapa jenis grafik yang akan saya jelaskan juga. Baik, dalam Word kita akan buat lembar kerja yang di bawahnya. Baik, langsung saja kita masuk di menu insert, kemudian kita pilih chart. Di sini saya menggunakan Microsoft Office Word 2016 ya. Nah, di sini ada beberapa tipe grafik. Salah satunya adalah tipe kolom. Jadi tipe kolom ini menggunakan batang vertikal untuk mempresentasikan data. Kemudian ada jenis line atau bahasa Indonesianya garis. Jadi grafik ini ideal untuk menampilkan sebuah tren, titik data saling berhubungan dengan garis-garis, sehingga mudah untuk melihat apakah nilainya meningkat ataukah menurun. Baik, yang ketiga ini hanya beberapa saya jelaskan ya. Yang ketiga ini adalah bentuk diagram V. Jika kita menggunakan diagram ini akan mempermudah dalam membandingkan proporsi. Kemudian ada jenis grafik bar atau batang. Bekerja seperti grafik kolom sih, tapi dia bentuknya vertikal. Kemudian ada jenis grafik area, menyerupai garis grafik atau grafik garis, namun di bawahnya terisi ya. Kalau garis kan nggak terisi, yang ini dia terisi di bawahnya, jadi memenuhi grafik. Dan masih banyak lagi, jadi gunakan saja grafik ini sesuai keperluan. Permukaan memungkinkan Anda menampilkan data pada tampilan 3D. Baik, singkat penjelasan saja, untuk kali ini kita menggunakan jenis grafik kolom. Kita pilih, lalu kita pilih jenisnya, kita pilih yang ini saja, standar, lalu oke. Setelah kita pilih akan tampil lembar kerja Excel. Jadi di Excel ini kita akan menginput data yang ada di sini ke sini. Baik, kita pergi dulu ya. Sebenarnya kita bisa copy paste datanya masuk di sini, tapi untuk pemula ada baiknya kita manual saja dahulu. Jadi di series ini dia akan tampil di bagian sini. Jadi kita ingin tampilkan di bagian sini adalah nama perpustakaannya. Seperti kita ketik, bisa kita copy paste aja biar cepat. Kemudian diikuti saja ya. Kita perlebar biar namanya tampil semua. Kemudian terakhir adalah baik.
Kemudian di bagian kategori kita akan tampilkan bulan ya, nama bulan. Jadi ada 3 Januari, Februari, Maret. Kita klik. Baik, sisanya ini kita hapus saja. Kita klik di sini, klik kanan, lalu delete. Baik. Untuk datanya kita hapus, nanti kita isi sendiri. Blok aja, lalu delete. Di sini untuk data perpustakaan cek ini 6218, kita klik aja. 6500. Baik, isi semua data sesuai tabel yang ada di sini. Jadi jika datanya vertikal, kita ketik di sini horizontal. Baik, udah selesai, kita perkecil aja kolomnya. Kecil biar nggak terlalu lebar. Oke. Untuk tulisan ini nggak apa-apa, nggak muncul, nanti di sini muncul ya. Untuk warnanya sendiri dia otomatis, jadi Microsoft Word atau Excel ini dia menyesuaikan. Jadi jika datanya berbeda, maka grafik yang ditampilkan warnanya berbeda pula. Jika sudah selesai, kita klik tanda X ini untuk menutup. Nah, untuk mengedit deretan atau grafik ini, kita bisa klik labelnya, grafiknya, lalu di menu desain, lalu edit data. Jika ada data perubahan atau ada tambahan, kita bisa tambahkan di sini. Gampang. Jenis perpustakaannya bisa tambahkan di sini. Baik, jika ada tambahan, kita coba tambahkan bulan April. Masukkan datanya seumpama 6.000, 7.000, 8.000, jadi agak ada peningkatannya 10.000. Ini hanya sebagai contoh saja. Baik, jangan bertambah. Jika sudah, kita bisa close. Baik, selain mengedit data, ada pula beberapa menu yang bisa kita ketahui di bagian sini, chart element. Jadi akses ini adalah tampilan dari angka-angka deretan angka ini. Jika kita ingin menghilangkannya, bisa dihilangkan centangnya, ingin ditampilkan dicentang kemudian. Ada pilihannya apakah kita menggunakan primary horizontal atau vertikal. Kita centang dua-duanya saja. Kemudian ada chart title, jadi judul grafiknya nanti kan tampil di sini. Nanti kita bisa edit di sini. Kita mau tampilkan di tengah bisa, atau kita ingin edit sendiri. Kemudian ada data label. Data label ini akan menampilkan data di atas ujung kolomnya atau batanya. Kita tampilkan, maka akan tampil seperti ini. Tapi ini agak ramai ya, kita tidak usah tampilkan saja. Sini ada data tabel juga. Jika kita ingin menampilkan di dalam grafik ini data tabel, kita bisa centang ini.
bars ini tidak terlalu penting juga ya. Ini garis pembantu, grid line. Ada baiknya kita tampilkan agar kita dapat mengetahui jumlah pengunjung lihat dari garisnya. Dan yang terakhir adalah trend line. Trend line ini akan menampilkan garis putus-putus mulai dari tarikan dari bulan Januari hingga April. Kita coba dari perpustakaan Cikini, kita oke. Maka akan ada tampilan garis putus-putus menampilkan peningkatan pengunjung dari awal Januari sampai bulan April. Kita bisa tambahkan garisnya, kemudian kita klik more options, lalu kita klik kuningan. Kuningan ini kan ditarik garis putus-putus juga yang warna oranye. Ini. Dan jika kita membutuhkan data seperti ini, bisa kita gunakan fasilitas tersebut. Untuk menghilangkan tampilan garis putus-putus ini, kita klik trend line kemudian. Oke. Dan yang terakhir kita ubah nama titelnya di sini atau nama grafiknya. Kita sesuaikan dengan data di sini. Kita copy paste aja. Oke, lalu kita klik 2 kali di sini. Ctrl V. Baik, sempurna. Baik, sekian untuk tutorial kali ini.